Halo semua, kami di sini akan membahas mengenai medikasi dan konseling. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu medikasi dan konseling. Medikasi adalah kegiatan pelayanan kefarmasian untuk memberikan pengobatan secara mandiri atau self-medication. Di sisi lain, ada konseling yang merupakan interaksi antara apoteker dengan pasien ataupun keluarganya juga bisa untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien melalui terapi yang dia terima. Setelah kita mengetahui informasi dasar tersebut, kita dapat menelusuri lebih lanjut mengenai perbedaan medikasi dan konseling. Perbedaan yang mencolok dan utama dapat dilihat dari kategori pasiennya dan metode penggalian informasi yang dilakukan oleh apoteker. Pada medikasi, pasien-pasiennya adalah pasien yang memiliki penyakit dengan derajat ringan hingga sedang, sehingga pasien tersebut dapat menggunakan obat yang tidak perlu ada resep, di mana dapat dilihat dari daftar obat wajib apoteker atau DOA. Untuk metode penggalian informasinya, apoteker dapat menggunakan metode WWHAM yang mana merupakan singkatan dari Who untuk memastikan siapa pasiennya, What untuk memastikan gejala yang dialami oleh pasien, ada how long untuk memastikan berapa lama pasien mengalami gejala tersebut, ada action taken untuk memastikan apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pasien untuk mengatasi kondisi tersebut, dan ada medication taken untuk memastikan apakah ada pengobatan yang lain yang diterima oleh pasien untuk mengatasi kondisi lain. Untuk konseling, pasien pada konseling ini merupakan pasien dengan kondisi khusus. Bisa itu pediatri, anak-anak, ada geriatri untuk lansia, ada pasien dengan gangguan fungsi hati dan atau ginjal, ada ibu hamil dan ibu menyusui. Ada pula pasien yang memiliki terapi jangka panjang atau penyakit kronis, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, dan pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit. Ada pula pasien polifarmasi, serta pasien yang memiliki kepatuhan yang rendah. Untuk metode penggalian informasinya, apoteker dapat menggunakan 3 prime questions yang mana terdiri dari 1. Apa yang disampaikan dokter tentang obat yang pasien terima. Kedua, apa yang dijelaskan dokter tentang cara pemakaian obat. Dan yang ketiga adalah apa yang dijelaskan oleh dokter terkait hasil yang diharapkan setelah pasien menerima terapinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan swamedikasi. Yang pertama ini kita bisa memperkenalkan diri. Yang kedua ini kita bisa bertanya mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama who, yang kedua what symptom, yang ketiga ini how long, yang keempat ini how action, yang kelima ini dan medicine. Yang ketiga ini kita bisa bertanya mengenai beberapa alergi yang diderita oleh pasien. Yang keempat ini kita bisa menggali informasi lebih dalam, seperti bertanya mengenai riwayat penyakit dan juga kesibukan sehari-hari. Yang kelima ini kita bisa menyiapkan obat, dan yang keenam ini kita bisa menjelaskan beberapa info obat yang bertujuan penting untuk pasien, seperti aturan pakai, efek samping, penyimpanan, dan juga terapi non-farmakologi. Setelah memahami bagaimana cara melakukan swamedikasi, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menjalankan swamedikasi. Pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh pasien. Ada beberapa pasien yang diwakilkan oleh anggota keluarga dan juga walinya. Maka dari itu, sebaiknya penggunaan istilah medis diminimalisir. Yang kedua, perhatikan obat yang ingin dibeli oleh pasien. Apabila obat tersebut tercantum dalam DOA atau daftar obat wajib apotek, maka obat tersebut dapat dibeli tanpa resep dokter. Namun, apabila obat tersebut tidak tercantum dalam DOA, alangkah lebih baiknya apabila apoteker merekomendasikan pasien untuk memeriksakan diri terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan lupa untuk menanyakan alergi kepada pasien agar apoteker tidak salah dalam memilihkan obat bagi pasien. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada pasien dalam waktu singkat, karena umumnya
Waktu untuk melakukan somedikasi lebih singkat dibandingkan konseling. Namun, alangkah baiknya apabila apoteker dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Dalam melakukan konseling, seorang apoteker tidak asal-asalan bertanya kepada pasien, tetapi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh seorang apoteker dalam melakukan konseling kepada pasien. Yang pertama adalah perkenalan diri dengan cara menyebutkan nama apoteker yang akan melakukan konseling di instalasi farmasi suatu fasilitas kesehatan. Kedua, konfirmasi data pasien. Apoteker akan meminta nama dan umur dari pasien untuk mengkonfirmasi apakah sesuai dengan resep yang ada. Yang ketiga, seorang apoteker harus meminta izin kepada pasien sebelum melakukan proses konseling. Lalu yang keempat adalah pertanyaan 3 prime question yang harus ditanyakan oleh seorang apoteker kepada pasien. Isi dari 3 prime question itu yang pertama adalah apa yang dokter katakan tentang penyakit pasien. Lalu yang kedua, apakah dokter sudah menjelaskan tentang obatnya kepada pasien, meliputi cara penggunaan atau cara minumnya. Lalu yang ketiga, apa yang dokter harapkan mengenai penyakit pasien. Setelah itu yang kelima, seorang apoteker juga harus menanyakan apakah pasien tersebut memiliki alergi obat atau tidak. Setelah itu, barulah seorang apoteker akan menjelaskan mengenai obat yang akan diberikan kepada pasien, mulai dari indikasi obat tersebut, dosis obat tersebut, cara minum atau cara menggunakan obat tersebut, serta efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut. Seorang apoteker juga dapat menambahkan informasi mengenai interaksi antara obat tersebut dengan makanan maupun obat lainnya. Apoteker juga dapat menyarankan terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan pasien untuk dapat mempercepat penyembuhan pasien. Apoteker juga dapat bertanya mengenai pemahaman pasien terhadap obat yang akan dikonsumsi pasien. Misalnya dengan bertanya apakah pasien tersebut memiliki pertanyaan terhadap obat-obatan yang akan ia konsumsi. Jika pasien sudah paham, maka apoteker dapat melakukan konfirmasi ulang kepada pasien, meminta tolong pasien untuk menyampaikan kembali informasi yang telah disampaikan terkait dosis dan cara penggunaan obat. Dan yang terakhir, seorang apoteker juga dapat memberikan dukungan moral kepada pasien. Misalnya seperti mengatakan, semoga lekas sembuh ya Pak, Bu. Dalam tahapan melakukan konseling kepada pasien, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, memperkenalkan diri dan menanyakan kesediaan waktu pasien untuk melakukan konseling. Hal ini dianggap penting dikarenakan pasien atau wali akan diberikan beberapa pertanyaan dan diberikan penjelasan mengenai obat yang akan diberikan dalam waktu yang kemungkinan tidak sebentar. Maka dari itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada pasien atau wali untuk kesediaan waktunya melakukan konseling. Kedua, wajib menanyakan 3 prime questions. Apa yang disampaikan oleh dokter tentang obat Anda, apa yang telah dijelaskan oleh dokter tentang cara penggunaan obat Anda, dan apa yang telah dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. Hal ini untuk memastikan benar obat ini untuk pasien agar tidak ada kesalahan penyampaian terapi obat. Kemudian jangan lupa juga untuk bertanya mengenai alergi obat, riwayat penyakit, riwayat pengobatan sebelumnya agar obat yang diberikan tepat dan tidak ada interaksi yang akan mengakibatkan gagalnya penerimaan terapi obat. Kemudian, penjelasan cara penggunaan obat seperti dosis, cara minum obat tertentu, waktu minum obat yang tepat harus diperhatikan dalam penyampaian kepada pasien. Tidak lupa juga cara pemakaian alat terapi obat tertentu harus dijelaskan secara jelas dan rinci seperti inhaler, insulin, ovula, dan lain-lain agar tidak ada kesalahan penggunaan oleh pasien. Maka dari itu, setelah konseling selesai, tenaga kefarmasian atau apoteker wajib untuk memastikan ulang kepada pasien atau wali apakah sudah memahami yang telah dijelaskan atau kemungkinan kekurangan kita dalam menjelaskan terapi obat. Terakhir, tidak lupa juga untuk memberikan kalimat penutup seperti semoga lekas sembuh sebagai tanda kesopanan kita. Sekian penjelasan mengenai dasar pelayanan konseling dan somedikasi kefarmasian. Terima kasih.